Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak yang melaksanakan tugas modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Yang mohon Ibu berkenan untuk memberikan informasi ya, Bu. Pertanyaan pertama ya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Sejauh ini Ibu tidak melakukan identifikasi secara khusus, namun akan mempelajari permasalahan yang terjadi dan menyimpulkan permasalahan tersebut. Nah, kesimpulan tersebut digunakan untuk atau sebagai bahan di dalam mengambil tindak lanjut pengambilan keputusan, baik itu dilema etika maupun dilema moral. Yang kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seandainya ada pengambilan keputusan di sekolah itu untuk kasus di mana ada dua kepentingan, maka ketika ada dua kepentingan tersebut, saya akan menganalisis mana risiko yang paling besar atau paling kecil terhadap pencapaian tujuan. Nah, risiko yang paling kecil tersebut yang akan dijadikan pengambilan keputusan. Mungkin risiko yang paling kecil akan kita jadikan di dalam pengambilan keputusan. Ada yang ketiga ya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini, yang pertama kita harus mempertimbangkan dulu kepentingan peserta didik. Nah, setelah kita mempertimbangkan kepentingan peserta didik, baru setelah itu kita melakukan investigasi. Nah, investigasi ini kita lakukan dengan tujuannya nanti untuk pengambilan keputusan. Nah, setelah keputusan diambil, kita harus mempelajari lagi keputusan yang sudah kita ambil. Apakah ini nanti tujuannya ke peserta didik kita tersebut? Mungkin itu langkah-langkahnya. Yang keempat ya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang kita anggap yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah bahwa kita terlebih dahulu harus mengetahui dulu apa masalah dan tujuannya. Nah, kalau kunci masalah dan tujuannya kita sudah ketahui, maka keputusan nanti akan mudah kita dapatkan. Mungkin itu. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ya, dalam menegakkan kasus-kasus dilema etika ini, itu yang menjadi kendala kita adalah ketika adanya rasa kasihan kita muncul, dan di sisi lain kita harus menegakkan kebenaran untuk memperbaiki masalah atau menyelesaikan masalah yang terjadi, baik itu dilema moral maupun dilema etika tadi. Mungkin itu. Baik, Ibu. Yang keenam ya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Dalam penyelesaian dilema tadi, baik itu dilema etika maupun dilema moral,
ibu tidak mengatur jadwal tertentu. Nah, tetapi menyelesaikan permasalahan itu secara cepat dengan meminta saran-saran dari teman sejawat. Nah, setelah meminta saran dari teman-teman sejawat tersebut, maka kita akan memudahkan dalam penyelesaian kasus di sekolah. Mungkin itu. Yang ketujuh ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Nah, faktor-faktor yang mempermudah kita dalam menyelesaikan etika atau di sekolah kita tersebut, yang pertama adalah kita harus menjalin komunikasi dulu dengan teman-teman sejawat, itu udah jelas. Yang kedua juga kita harus menjalin komunikasi juga dengan warga sekolah, walaupun bukan guru, tetapi dengan warga sekolah, terus juga dengan para pemangku kebijakan. Mungkin itu. Baik Ibu. Yang terakhir ya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Nah, pada intinya ketika kita dihadapkan permasalahan, itu yang pertama dulu kita harus mencari apa akar permasalahan yang tersebut. Nah, kemudian kita minta saran kepada pihak terkait. Nah, kemudian dari saran yang kita ambil, yang kita minta tersebut, itulah dasar kita dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih ya Bu atas bantuannya juga. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini saya sebagai CGP bisa belajar banyak dengan Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya, semoga sukses ya Bu Leni. Terima kasih, Ya, semoga Bu. sukses dengan CGP-nya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu ini? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Sehat selalu ya Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak yang tugasnya itu modul 3.1 Ibu tentang demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu, dan mohon Ibu memberikan informasi kepada saya, bantuan informasi kepada saya Ibu. Ya, insya Allah. Ya Bu. Yang pertama ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu di sekolah Ibu? Selama ini saya sih sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu kita kolaborasi secara bersama. Misalnya kita lihat apakah kasus-kasusnya itu baik, gitu kan? Kita dalam mengambil keputusan harus bijak. Kalau keputusan itu misalnya baik untuk kita dan baik untuk orang lain, tapi kalau keputusan kita itu tidak baik, ya kita tidak lakukan. Yang kedua ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan di sekolah Ibu. Dalam mengambil keputusan itu seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa memutuskannya sendiri. Lihat dulu apa yang kita putuskan itu. Kalau itu menyangkut kepentingan orang banyak, ya mungkin kita bisa mengajak rekan untuk mempertimbangkan keputusan kita ambil tadi. Atau kalau memang tidak bisa mungkin juga kita berkoordinasi dengan pengawas atau dengan atau dengan guru yang ada di sekolah. Bagaimana kita lebih baik apa tidaknya. Yang ketiga ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini?
keputusan itu nanti kita yang pertama identifikasi dulu apa masalahnya, ya, apa penyebab masalahnya, kemudian bagaimana kalau keputusan ini kita ambil, apa akibatnya gitu ya, apa baiknya apa buruknya gitu ya. Kalau keputusan itu memang baik, kita rasakan untuk sekolah, untuk guru, ya kita ambil keputusan itu. Tapi kalau ada juga keputusan yang kayaknya baik bagi orang-orang tapi mungkin tak baik, ada juga seperti itu ya. Apa misalnya kita mau menyenangkan orang lain nih, kita tahu bahwa hal itu tak baik, tapi dengan terpaksa kita laksanakan, tapi kita tidak tenang. Tapi menurut saya sih, katanya kita identifikasi dengan masalah apa, dan bukti-buktinya itu apa, gitu kan. Kalau memang sudah kita ketahui apa penyebab dari masalah itu, kasus-kasus itu, mungkin kita bisa carikan yang keluarnya sama, ya. Kita cari juga keputusan yang terbaik. Tepat ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Untuk kasus dilema etika yang paling efektif itu adalah melihat masalahnya. Lihat masalahnya. Apakah masalahnya itu berat? Apa ringan gitu kan? Apakah sifatnya emergensi atau tidak? Kalau memang emergensi, langsung ditangani. Kalau memang kasusnya ringan, istilahnya, kalau bisa istilahnya diselesaikan secara langsung, boleh langsung pribadi, ya selesaikan langsung pribadi. Kalau masalahnya kecil, jangan dibesar-besarkan. Berusaha lah istilahnya, kalau masalah besar itu diperkecil, masalah kecil dihilangkan. Jangan terbalik, masalah kecil dibesar-besarkan, ya. Jadi nengok masalahnya lah. Kalau mana yang bisa diselesaikan secara langsung, selesaikan secara langsung. Tapi kalau membutuhkan masalahnya besar, mungkin membutuhkan ini, kita minta kolaborasi dengan pengawas, dengan kita, dengan guru-guru yang ada. Kalau perlu melibatkan masyarakat. Yang kelima ya Bu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin kalau tantangannya itu sih itu tadi sesuatu yang bilang kita keputusan itu baik menurut orang, belum tahu baik menurut dirinya gitu kan. Kita tahu itu sebenarnya tidak tepat sasaran, tapi karena itu kepentingan orang banyak karena konsultan, mau tak mau kita putuskan misalnya begini, Bu, kita ini mau ini makan-makan misalnya kan, mau makan-makan ini gunakan dana kos misalnya kan. Sementara kita sebenarnya kan tidak boleh tuh, nggak boleh gitu menggunakan dana kos untuk makan-makan. Tapi untuk karena itu demi menjaga kenyamanan, bagaimana caranya? Kalau dilakukan misalnya macam kita belanja yang ini untuk ini, sepertinya itu tidak baik. Itu tentang orang bagi kita ya. Iya. Banyak yang dilihatkan ya. Itu yang keenam. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Apakah langsung atau Ibu mungkin dijadwalkan? Seperti yang saya bilang tadi, tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya hanya misalnya kecil, masalah anak-anak sekolah kekalahi, saya di sekolah, langsung selesaikan hari itu juga. Tapi kalau kasusnya nanti di luar lagi, misalnya anak-anak ini di luar bermain di luar sana ya, melakukan satu kelompok kerjaannya merokok ramai-ramai, apa gitu, itu tidak bisa langsung saya selesaikan. Kita butuh juga itu bagi orang tua. Kita panggil orang tuanya, kita sampaikan masalah
masalah-masalah yang kecil yang biasa di sekolah lah anak-anak. Tapi kalau kasusnya sudah menyangkut masalah merokok, masalah di luar sana, kadang-kadang anak-anak ini kan ada juga yang modelnya bermain di luar sana, berkelompok-kelompok, melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, yang negatif. Itu bisa kita selesaikan memerlukan waktu yang lebih panjang. Yang ketujuh ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema ketika ini? Adanya dari Ibu. Kalau untuk mengambil suatu keputusan dalam berbagai kasus di sekolah itu memang kepala sekolah tidak bisa sendiri. Kalau memang diperlukan tergantung kasusnya tadi, ya. Kalau kasusnya sekedar murid mungkin perlu ibu dengan gurunya aja. Tapi kalau istilahnya muridnya sudah membahayakan murid yang lain, mungkin juga butuh orang tua gitu ya. Jadi kalau keputusannya itu menyangkut istilahnya hal yang besar gitu ya, kasus yang besar, mungkin tadi itu kita libatkan semua pihak. Kalau bisa kita selesaikan dulu di sekolah dengan mandiri, lingkungan sekolah dengan guru. Kalau tak bisa juga selesai dengan guru-guru, mungkin kita terus ke komite, kita libatkan. Mungkin belum juga komite, kita naik ke pengawas. Mungkin nggak bisa juga selesai pengawas, mungkin langsung ke dinas gitu kan. Jadi berjenjang lah gitu ya. Jadi terlihat tergantung kasusnya ya. Nah, terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema? Kalau untuk mengambil keputusan untuk dilema etika itu, ya dalam mengambil suatu keputusan itu kita putuskanlah yang baik untuk yang baik juga. Jangan memutuskan sesuatu yang baik untuk yang tidak baik, karena itu akan beban jadi di hati kita sendiri ya. Jadi itu adalah kita putuskan sesuatu yang baik untuk hal yang baik. Terima kasih Bu atas bantuannya. Dengan ini saya bisa belajar banyak dari Ibu bagaimana caranya untuk memecahkan sebuah kasus dilema etika yang kita ambil. Terima kasih banyak Bu, dengan ini tugas saya bisa saya siapkan. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat juga kan. Apa yang diberi jawaban entah iya benar seperti itu apa tidak, kita tak tahu lah ya. Mungkin berdasarkan pengalaman ibu seperti itu.